Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umuran muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam Abi Daud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fi darini amin. Ila anqara taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mata tustahabul hijab. Kapan disunahkan berbekam. Wabihi qala hadatsana Abu Taubah Ar-Rabi' ibn Nafi' qala hadatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Jumahi an Suhail an abihi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtajama bi 17 wa 19 wa 21 kana shifa'an min kulli da'. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berbekam pada tanggal 17 dan tanggal 19 dan tanggal 21, ada ia berbekam pada hari tersebut, itu obat bagi segala jenis penyakit. Kemarin hadis sudah berbicara tentang di mana tempat bekam, yaitu pertama di atas kepala, yang kedua di kahil, yaitu di antara dua pundak, kemudian akhdain, yaitu di urat leher. Di hadis ini Nabi berbicara tentang harinya, yaitu 17, 19, 21. Maka kalau buka usaha bekam ini agak sulit kayaknya mencari uang, karena hanya 3 hari praktek dalam sebulan, 17, 19, 21 bulan Hijriyah. Nah, hadis. Wabihi qala hadatsana Musa ibn Ismail qala akhbarani Abu Bakar ibn Abdul Aziz qala akhbaratni ammati Abasyah bintu Abi Bakar wa qala ghairu Musa Kayyisah bintu Abi Bakar anna abaha, dari Kais bintu Abi Bakar, sesungguhnya bapaknya Kayyisah, ada ia bapak yang ahlahu anil hijamah, melarang ia bapak akan keluarganya dari berbekam, yaumat thulatha'i, pada hari Selasa, wa yaz'umu, dan beranggapan ia bapak ar-Rasulillah, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna yaumat thulatha'i yaumud dam, sesungguhnya hari Selasa itu adalah hari darah. Wa fihi, dan padanya hari Selasa, saatun la yarqa, ada waktu yang tidak terputus dia darah. Nah, ini hadis bertentangan dengan hadis yang pernah kita sampaikan kemarin, yaitu tanggal 17 bertepatan hari Selasa, itu kalau berbekam maka akan menyembuhkan penyakit 1 tahun. Hadis ini bertentangan, apa tarjih ulama? Hadis yang kita lihat, hari Selasa tanggal 17 mengobati penyakit 1 tahun, itu hadis kedudukannya hasan. Sementara hadis di sini kedudukannya dhaif, karena Abi Bakrah tersebut, Abi Bakrah ini orangnya dhaif, dia dianggap perawi yang dhaif, dan dia hanya mengatakan yaz'umu memperkirakan itu hadis pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak diambil peduli dari hadis di atas karena bertentangan dengan hadis sahih atau hadis hasan lainnya. Babun fi qat'il irqi wa mudil hajmi.
Qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Hisham an Abi Zubair an Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama, berbekam ya Nabi, ala wirqihi, atas pangkal pahanya Nabi, min waqin kana bihi, dari karena memar pada daging atau cacar yang ada ia waqin bihi dengannya Nabi. Judulnya apa? Judul yang tadi ya, masih judul tadi ya. Lanjut. Babu fi qat'il arqi wa mawdi'il hajam, bab tentang memutus urat dan tempat berbekam. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari qala hadatsana Abu Muawiyah al-A'mash an Abi Sufyan an Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'athan nabiyyu, telah mengutus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ubay, kepada Sayyidina Ubay, tabiban, akan seorang tabib. Faqata'a minhu 'irqan, lalu memotong ia tabib darinya Sayyidina Ubay akan satu urat. Nah, bagaimana kira-kira kalau sekiranya pengobatan itu memotong urat-urat di badan? Apakah dibolehkan atau tidak? Nah, berdasarkan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, jadi boleh saja kalau sekiranya menurut prediksi dokter pengobatan itu dengan cara memotong urat. Contoh operasi usus buntu, jadi ususnya dibuang sejengkal karena sudah busuk misalnya, kemudian usus buntunya dipotong. Nah, kalau memang menurut dokter itulah cara pengobatannya, maka Islam tidak melarangnya. Nah, babu fil kai, bab tentang kai. Kemudian qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Hamad an Thabit an Mutarrif an Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil kai. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah melarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari praktek kai. Faktawaina fama aflahna, lalu kami melakukan kai, maka kami tidak beruntung, wala anjahna, dan kami tidak selamat. Nah, kai metode pengobatan dengan cara memanaskan besi kemudian menempelkan ke tempat yang sakit, disebut dengan kai. Metode memanaskan besi kemudian menempelkan ke tempat yang sakit, misalnya luka, berdarah yang kering. Kalau sekarang metode modernnya yaitu kemoterapi. Metode modern adalah kemoterapi. Nah, Nabi melarang memakai atau berobat dengan cara metode kemoterapi. Maka para sahabat sudah praktekkan. Kami praktekkan kai dalam kehidupan kami. Kami tidak beruntung, kami tidak selamat. Maka jangan sekali-kali mau berobat dengan cara metode tersebut, nggak akan sembuh. Nanti sudah jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis بين قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kaya Nabi Sa'ad ibn Mu'ad kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad min romiyatihi, dari karena luka panahnya Sayyidina Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad. Nah, ini hadis ulama katakan mansukh. Nah, mansukh, dan pada akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az itu tidak sembuh daripada luka panahnya. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az yang pada akhirnya tidak jadi sembuh dari luka panahnya, maksudnya luka kena panah, dan beliau akhirnya meninggal dunia setelah Bani Quraiza ditaklukkan.
Jadi walaupun Nabi pernah praktek, tapi hasilnya tidak sembuh. Walaupun takdir ya, tapi bicara syariat itu tidak sembuh, dan Nabi melarang praktek pengobatan metode kaya. Nah, Babu fi sa'ud, bab tentang pengobatan dengan cara memasukkan obat ke dalam hidung. apa itu? Pengobatan apa? Gurah. Wurra. Ya, wurra. Wurra, bukan wurra al-muhajjali, tapi wurra. Masukkan sejenis obat-obatan ke hidung yang akan memancing nanti keluarnya dahak yang ada di otak. Seperti pembahasan kemarin yang kita mahali, apabila dahak turun dari otak ke perbatasan zahir mulut, maka wajib dibuang. Kalau tidak, maka puasa akan batal kalau dibiarkan ditelan. Nah, bagaimana cara mengosongkan dahak di otak? Itu metodenya sa'ud, wurroh, wurah. Nah, wurah itu mudah saja. Kita beli siwak-siwak murahan 3 batang, kemudian ditumbuk halus-halus, rebus dengan 1 gelas air, campur merica sedikit, kemudian sampai dia kadarnya 1/4 gelas. Lepas itu disaring airnya. Setelah disaring, kemudian beli apa itu, suntikan kecil, baru maksudnya, masukkan ke hidung, tembak gitu, dua-duanya. Nah, biarin saja, suruh dia melungkup, tidak boleh bernafas lewat mulut, lewat hidung. Dia harus bernafas lewat mulut, mengangguk itu selama setengah jam. Dia keluar itu semuanya. Nah, nggak ada lagi mendekam dalam sholat, batuk dalam sholat, pusing-pusing dan sebagainya. Nah, hadis. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'ta, melakukan ista'ghurah ya Nabi. Babun fil nusrah, bab tentang nusrah jampi. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عقيل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم, telah ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nusrah jampi. Faqala, maka beliau bersabda, huwa min amali syaitan, dia nusrah termasuk dari perbuatan syaitan. Nah, nusrah yang dimasukkan adalah nusrah yang bukan syariah. Nusrah yang syariah itu identik bahasanya ruqyah, walaupun ruqyah juga digunakan untuk selain yang syar'i. Nah, maka ruqyah nusrah yang bukan daripada agama, seperti itu bahasa-bahasa Minang atau bahasa-bahasa Jawa, nah itu termasuk amalan syaitan. Babun fitriyah, bab tentang obat penawar racun. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا السعي بن أبي أيوب قال حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma ubali, aku tidak peduli, ma ataitu, sesuatu yang aku datangi, in ana syaritu tiryaqan, jika aku meminum tiryaqan, obat penawar racun, au ta'allaqtu tamimatan, atau aku menggantungkan jimat,
Au qultu syi'ra, atau aku berkata syair, min kibali nafsi, dari arah diriku. Berkata Imam Abu Daud, hadza, adapun ini, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatun, ada ia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara khusus. Wa qad rakhasa fihi qaumun, dan sungguh telah memberi keringanan padanya ruqyah oleh kaum, yakni at-tiryak. Jadi kata baginda Rasul, ma'ubali ma'ataitu ati ma'fa'atu, aku tidak peduli apa yang aku lakukan, apakah minum penawar racun, atau menggantungkan jimat, atau mengatakan syair yang aku buat sendiri. Kata Imam Abu Daud, ini hadis khusus untuk Nabi, hadis khusus untuk Nabi. Tapi soal gantung jimat, ada hadis lain boleh untuk umat. Soal minum penawar racun, saya rasa kalau penawar racun dengan obat yang biasa, itu nggak ada masalah. Jadi mungkin teriakan dengan obat yang tertentu. Kemudian mengatakan syair, qultu syi'ra min kibali nafsi, wa qad rakhasa fi qaumun, yakni at-tiryak. Ada sebagian ulama memberikan toleransi hukum kepada umat, yaitu meminum tiryak, yaitu obat penawar racun. Obat penawar racun. Obat penawar racun, selesai menyemprot padi, orang menganjurkan minum asam misalnya, itu saya rasa tidak ada masalah. Penawar racun apa yang dimasukkan di sini? In sadara minni ahadul asya' as-salasa kuntu mimma la yubali bima yafa' wa la yanzajiru amma la yajuzu fi'lu syar'an kada fil mirqa wa qala fil lum'at. Makna hadis ini, fa'altu hadhil asya' kuntu mimma la yubali bima famna afal masyru'a aw ghairiha la yumazziru bainal masru' wa ghairi thumma atriyak bi kasr awali. Boleh juga mendomakan turyak, boleh taryak, teriyak, turyak, wal masyru' al-awal teriyak. Ma yustamalu li daf'i sam min adwiyah wal ma'ajin wa huwa mu'arraf. Kalimahnya itu di Arab. Yaqalu bidal dirya kadza fil mirqa wa qala asir inna qarabu min ajli ma yaqau fihi minhum min afa'i wal khumur. Nah, jadi permasalahannya adalah obat untuk mengatasi kena racun, karena di sana ada campurannya khomar dan ada afai, daging afai. Yang afai itu nggak tahu, dan dia haram dan najis. Jadi ada dua kombinasi obatnya yang haram, satu daging afai, yang kedua khomar. Nah, itu penyebabnya ada disebut khususiat bagi Nabi. Tapi bagi umat tidak boleh. Kalau ada obat racun yang ada di dalamnya perkara-perkara haram seperti alkohol dan sebagainya. Jadi tiryak itu adalah sejenis obat penawar racun yang di dalamnya ada najis, khamar, dan ada daging afai. Nanti lihat di kamus apa itu afai. Tapi apa itu teriak? Iya, obat penawar racun dari daging afai dan atau khamar. Yang di dalamnya jangan sampai diartikan nanti tidak boleh minum obat penawar racun, sementara obatnya dari perkara yang halal. Jadi kenapa diangkat jadi permasalahan hukum? Karena kombinasinya ada khamar di sana.
Nah, sebagian ulama memberikan keringanan hukum. Kalau untuk racun, karena itu adalah sesuatu yang darurat, maka boleh meminum obat yang ada campuran daripada yang najis. Misalnya ada seseorang pemakan, peminum sabun cuci misalnya, atau peminum racun, lalu kata orang kampung obatnya adalah ini obatnya, tapi kombinasinya di dalam ada daging tikusnya. Ada daging tikusnya. Bagaimana sikap agama dalam hal itu? Sebagian ulama memberikan keringanan hukum karena untuk mengatasi racun. Tapi kalau obat yang lain tidak. Obat yang lain tidak ada toleransi agama, tidak ada keringanan hukum kalau dicampur dengan najis. Babu fil adwiyatil makruha, bab tentang obat-obat yang dimakruhkan. Wabila qala hadatsana Harun ibnu Abdullah qala hadatsana Muhammad bin Bishr qala hadatsana Yunus ibnu Abi Ishaq al-Mujahidin an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah melarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dawa'il khabithi, dari pengobatan yang kotor, yang haram. Melompat 3 hadis sebelumnya. Lanjut. Ilaihi qala hadatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an ibni Abi Dhi'b an Zaid ibn Khalid an Zaid ibn al-Musayyib an Abdurrahman ibn Uthman anna tabiban sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an ifda'in yaj'aluha fi dawa'in fanahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an qasliha. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdurrahman ibn Uthman, sesungguhnya seorang tabib sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an ifda'in, tentang kata yaj'aluha, yang ia tabib menjadikan akannya kata fi dawa'in, sebagai obat. Fanahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dawa'in, ke dalam obat, dalam obat, sebagai obat, campuran obat, obat. Fanahahu, lalu melarang akannya tabib oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an qasliha, dari membunuhnya kata. Nah, jadi Allah tidak menjadikan obat itu dari yang najis. Maka sebelum beli obat, termasuk obat kimia, dipastikan tidak ada campuran najis di dalamnya, seperti alkohol, kemudian benda-benda najis yang lainnya, seperti obat cacing. Nah, obat emah, obat tipus itu terbuat daripada kapsul cacing, atau obat gatal-gatal terbuat daripada apa ya? Apa itu obat gatal nggak bisa sembuh? Tangkap sebuah hewan, lupa juga. InsyaAllah langsung sembuh. Ada yang minum jantung ular, obatnya jantung ular, bukan jantung ular, empedu ular, kemudian empedu kambing. Pokoknya semuanya bentuknya najis, itu tidak boleh. Nah, hadis. Bihi qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana Al-A'mash an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hasa summan fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan fiha abadan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hasa, siapa saja yang meminum suman, kan racun, wasumuhu, lalu racunnya fi yadihi, di tangannya, yatahassahu, niscaya meminum ia akannya racun di dalam neraka jahanam, khalidan, selama hal keadaan kekal, mukhalladan, yang dikekalkan fiha, di dalamnya neraka jahanam, abadan, selama-lamanya.
Nah, Imam Abu Dawud mengangkat hadis ini dalam judul obat-obatan yang makruh. Maka kita bisa pahami bahasanya memberi perobatan atau berobat dengan perkara-perkara najis itu dianggap sama dengan minum racun. Berobat dengan benda-benda najis itu sama dengan minum racun. Nah, Bilai qala hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Syu'bah an Simakin an Alqamah ibnu Wa'il an Abi Dzakar Tariq ibnu Suwaidin au Suwaidu ibnu Tariqin sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khamri fanahahu thumma sa'alahu fanahahu faqala lahu ya Nabi Allah innaha dawa'un qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la walakinnaha da'un. Diriwayatkan dari Sayyidina Alqamah bin Wa'il dari bapaknya yaitu Wa'il. Beliau menyebutkan oleh Tariq ibnu Suwaid atau Suwaid ibnu Tariq, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang khamar. Fanahahu, lalu melarang ya Nabi SAW akannya khamar. Thumma salau, kemudian ia bertanya lagi kepada Nabi tentangnya khamar. Fanahahu, lalu melarang ya Nabi akannya khamar. Faqala lahu, lalu berkata ia Suwaid ibnu Tariq baginya Nabi SAW, ya Nabi Allah, innaha dawa'un, sesungguhnya khamar itu obat. Qala Nabi SAW, lalu bersabda Nabi SAW, la, tidak, walakinnaha da'un, akan tetapinya khamar itu adalah penyakit. Nah, ini keyakinan secara muslim. Kalaupun orang kampung, dokter, masyarakat bilang ini adalah obat, tapi kalau itu najis bukan obat, itu adalah penyakit. Ini ada campuran alkoholnya, obat. Sedikit boleh alkohol untuk menghangatkan badan sebagai obat. Nah, kata Nabi katakan, tidak, itu bukan obat, itu adalah penyakit. Nah, enggak ada obat yang terbuat daripada benda-benda najis atau benda-benda kotor. Naam. Bilai qala hadatsana Muhammad ibnu Ubadah al-Wasiti qala hadatsana Yazid ibnu Harun qala akhbarana Ismail ibnu Ayyash an Sa'labah ibnu Muslim an Abi Imran al-Ansari an Ummi Darda an Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza anzala ad-da'a wad-dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw biharamin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ya Allah ada akan penyakit, wadawa'a, dan akan obat, wa ja'ala, dan telah menjadikan ya Allah likulli da'in, bagi setiap penyakit, dawa'an, obat, ada obatnya. Fatadawaw, maka berobatlah kalian, wala tadawaw, dan janganlah kalian berobat biharamin, dengan yang haram. Nah, jangan berobat dengan yang haram. Bagaimana kondisinya ketika darurat? Itulah lagi masalahnya. Memang Allah turunkan obat dan Allah turunkan penyakit. Penyakitnya sudah ketemu, obatnya enggak jumpa-jumpa. Sudah sebulan dia berobat, 2 bulan berobat, 3 bulan berobat, sampai pada titik kritis sehingga ada dokter katakan ini bisa obatnya cuma satu, yaitu daging babi. Nah, maka pada saat itu kondisinya darurat, maka hukumnya boleh. Kalau betul-betul darurat. Tapi kalau dia menerima mati kena penyakit tersebut, itu lebih baik daripada dia memakan obat yang terbuat daripada najis. Nah, Babu hitam ratil ajwa, bab tentang kelebihan kurma ajwa. Wabillahi qala hadatsana Ishaq ibn Ismail qala hadatsana Sufyan an ibni Abi Najih an Mujahidin an Sayyidina Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu qala atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fa wada'a yadahu baina sadayya hatta wajadtu bardaha ala fuwadi faqala innaka rajulun maf'udun i'til Haris ibn Kalada akha Saqif fa innahu rajulun yatatabbabu falyakhuz sab'a thamaratin min ajwatil Madinah falyaj'ahunna binawahunna thumma liyaluddaka bihinna. Diriwayatkan dari Sayyidina Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku telah sakit, benar-benar sakit. Atani,
mendatangi akan aku oleh baginda Rasulullah SAW ya'uduni, beliau menjenguk aku. Fawadha'a yadahu, lalu meletakkan ia Nabi akan tangannya baina sadayya, antara dua dadaku. Hatta wajadtu, sehingga aku rasakan bardaha, dingin tangannya Nabi, ala fuadi, di atas hatiku. Faqala, lalu berkata Nabi SAW, innaka rajulun maf'udun, sesungguhnya kamu itu seorang laki-laki yang punya penyakit hati. Itil Harisa ibn Qaladah, datangkanlah olehmu akan Haris ibn Qaladah, akan saudara dari Bani Thaqif. Fa innahu rajulun yatatabbabu, sesungguhnya dia itu seorang laki-laki yang bisa mengobati. Wal ya'khudh, hendaklah ia mengambil sab'an thamaratin min ajwatil Madinah, 7 butir kurma dari ajwah Madinah. Wal ja'hunna, hendaklah ia melumat-lumatkan akannya 7 butir kurma, dinawahunna, dengan biji-bijinya 7 kurma. Summa liyaluddaka bihinna, kemudian hendaklah ia gosok-gosokkan dengannya 7 butir kurma. Nah, jadi kurma Madinah itu juga bisa dijadikan obat luar. Nah, kurma Madinah terbagi 2 juga. Bahkan kurma Madinah, kurma ajwa Madinah yang paling mantap itu adalah ajwa al-aliyah, ajwa dataran tinggi kota Madinah. Itu bisa untuk mengobati sihir. Tapi di sini untuk penyakit hati, maka Sayyidina Rasul sarankan ambil 7 butir, giling dengan biji-bijinya, kemudian sudah membentuk tepung, sudah bisa ditempelkan, maka ditempelkan di hati, di bagian dada, tempelkan di situ. Mungkin kalau orang sakit patah, mungkin pakai tengkalak, lapisi itu di dalamnya dengan kurma Madinah, baru dikasih tengkalak. Sakit gigi misalnya, tempel situ. Sakit kepala, tempel situ. Sakit hidung, tempel di hidung. Nah, menjadikan dia sebagai bahan obat luar. Kalau orang sekarang kan pakai saplas, bukan? Putih-putih, macam-macam itu. Salompas. Terbang. Salompas. Salompas. Nah, dijadikan dia salompas, lapisan bawahnya. Nah, kurma ajwa. Lanjut. Wabihi qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abu Usama qala hadatsana Hashim ibn Hashim an Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tasaffaha sab'a tamaratin ajwatin lam yadurruhu dzalikal yawma samun wala sirun. Diriwayatkan daripada Sayyidina Amir ibni Sa'd ibni Abi Waqqas dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man tasabbaha, siapa saja yang berada di pagi hari mengkonsumsi atau memakan sab'a tamaratin 7 butir kurma ajwa, lam yadurruhu, niscaya tidak memudaratkan akannya seseorang, dari akan demikian makan pada demikian hari, dan demikian hari samun oleh racun, walasirun, dan tidak sihir. Nah, insyaallah nanti sore kita khususi dukun gadang. Nah, pagi-pagi itu makan dulu kurma ajwa 7 butir. Mungkin ada keperluan khususi dukun kah, mau jumpa ahli racun kah, melakukan perjalanan ke daerah pesisir kah. Nah, pesisir itu kan tempatnya Umar. Pesisir itu tepi pantai, itu Pariaman, pesisir mana, semua daerah pesisir. Itu orang Sumatera Barat itu mengenal dengan racun pesisir, atau pesisir mana. Maka di Bayang situ, dari racun Suranti, mana racun terkenal pesisir? Atau tidak lama di Lapuna. Kalau antum pergi ke daerah Lintau, itu daerah Sumpu, itu kampung si Syahdan. Nah, itu yang terkenal sana, Sumpur Kudus. Itu kalau macam-macam nanti musafir mampir di kedai, minta kopi,
Orang dulu nih cerita lama, minta kopi, saya bilang kurang gulanya, saya minta gula, coba-coba minta gula, nah, dikasih gula itulah. Sampai di rumah udah muntah-muntahnya mati besok pagi. Nah kalau sekiranya kita lewat daerah-daerah seperti itu, akan aku bilang musafir, maka siapkan 7 butir ajwa dimakan setiap pagi. 7 butir koma ajwa setiap pagi. Orang itu tidak akan terkena racun, orang itu tidak akan terkena sihir. Nah hari ini racun banyak kita makan. Maka untuk mengobati racun-racun makanan, kimia, konsumsi mie yang sudah sering untuk makan, kemudian mecin bakso, mecin soto, mecin mas bro, macam-macam. Mie instan, makanan instan itu semuanya banyak racunnya. Nah, cara mengobati racun-racun yang ada di badan, maka konsumsi koma ajwa 7 butir setiap hari. Nah, 7 butir setiap hari. Sekilo kira-kira 100 ribuan koma ajwa. Kurma sukari 100 ribu itu dapat 3 kilo. Koma ajwa hanya sekilo. Nah, babun fil ilaqi. Bab tentang penyakit di tenggorokan. Abi ilaihi qala hadatsana Musaddad wa Hamid ibnu Yahya qala haddatsana Sufyan an-Zuri an Ubaidillah ibni Abdullah an Ummi Qais binti Mihsan qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ibnin li qad aqlaqtu alaihi min al-udrati faqala ala ma tadabbarna auladakunna bi hadzal ilaq alaikunna bi hadzal udil hindi fa inna fihi sab'ata ashqiyatin minha datul jambi yus'atu minal udrati wa yuladdu min datil jambi. Qala Imam Abu Dawud yani bil udil qusta. Tak tahu artinya. Ini hadis keberapa? Diriwayatkan daripada Sayyidah Ummi Qais binti Mihsan. Kata beliau, aku masuk jumpa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bibnili dengan membawa putraku. Qad a'laqtu alaihi min al-qudra. Sungguh aku telah a'laqtu, yaitu mengobati dengan cara mengangkat lehernya dengan anak jarinya. Jadi a'laqtu arti dasar aku gantung. Qad a'laqtu alaihi, sungguh aku gantung di atasnya minal uzra. Uzratus sabi, yaitu penyakit yang ada di lehernya. Tadfa'uhu bi usbu'iha aw ghayriha wa haqiqatu alatu anhu zalaltu uluk anhu wa hiya ad-dahiya intaha. Qala Khattabi hakadha yaqulu muhaddisun aqlaqtu alayhi wa innama a'laqtu alayhi wa illa an yarfa' uzra bi yadi wal uzra wa yahiju fil halqi ma'la'altu anhu dafa'tu anhu uzra bil asabi'. Nah, uzrah itu mungkin sejenis apa nama itu? Apa penyakit di leher itu? Amandel atau sejenis penyakit di leher, maka diangkat dengan jari. Saya nggak tahu. Amandel itu apa pengaruhnya? Yang udah nuda sudah angkat begitu. Udah angkat mudah nih. Enggak. Jadi biar mudah ngerang air liur. Atau ditarik begini.
Jadi a'laq itu adalah mengatasi sakit leher dengan cara mengangkat leher dan dengan anak jari. Itu mana a'laq itu. A'laq itu mengatasi penyakit leher dengan cara mengangkatnya dengan jari. Jadi Sayyidatina Ummi Qais binti Mihsan jumpa Nabi membawa anak bayinya. Itu posisi anak bayi, posisi bayi itu lehernya diangkat dengan jarinya. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alama tadgharna auladakunna bihadzal ilaq. Alama buang alif, atas apakah sesuatu. Tadgharna itu dengan fathah wain, khitab kepada jamak muannas dari daghar, dal muhmalah ghain mu'jamah dan ra telah terdahulu mananya barusan. Mana sudah terdahulu? Sudah terdahulu maknanya barusan. Mana boleh sebutkan? Qala al-aini al-uzra bidawmal ain muhmalah sukun zai mu'jamah bi ra wa huwa waja'ul halqi, penyakit leher. Alladhi yusamma sukutul laha wa hiya alamatul lati takunu fi asl halqi, yang mandal berarti daging yang ada di bagian pangkal leher. Daging yang ada di pangkal leher itulah uzra. Wadzalika maudi yusamma uzra. Nah, yuqalu alaqat anhu ummu idza fa'ala dzalika bihi wa ghamazat dzalikal makan bi usbu'iha. Wa fi nihaya uzra bidami wa jam fil haqi yuhajju minad dam. Wa qila qarha takhruju fil khazmi alladhi bainal anfi wal haq. Ada mengatakan uzra itu adalah gumpalan darah. Ada mengatakan uzra itu adalah daging firqah yang keluar daripada antara hidung dan tenggorokan. Dia bisa menimpa anak-anak ketika muncul uzrahnya. Maka bersengajalah wanita untuk mengambil potongan kain lalu melipatnya fatalifah fatlan syadidan, kemudian memasukkan ke hidungnya. Fatat anu zalikal maudi, maka ditutup demikian tempat. Fatafajjaru min huddam aswad, keluarlah darah hitam. Rubbama akrahahu wa zalika ta'anu yusamma ad-daghar. Nah, itu mana daghar? Di daghar itu adalah mengatasi pengobatan, mengobati penyakit dengan cara memasukkan kain ke dalam hidungnya. Macam-macam definisi mana uzra, sehingga nggak cocok disatukan dengan makna pengobatan masukkan kain dalam hidung. Masukkan kain dalam hidung ini ikut definisi yang ketiga yang mengatakan itu keluar darah dari hidung. Berarti mana mimisan. Nah, ikut definisi yang ketiga, uzra itu mana mimisan. Nah, kalau mimisan, dia sang ibu mengatasi dengan mengangkat lehernya gini. Kalau kita ini kan turun darah, jadi diangkat begini. Nah, kemudian tadgharna itu dengan menyumbatkan kain. Alama, atas dasar apakah tadgharna kalian menyumbat hidung auladakunna, anak-anak kalian, bihadzal ilaki, dengan ini mengangkat leher. Terpahami? Anak bayinya sering keluar darah hidung, darah di hidung.
Maka supaya darah tidak keluar dari hidung itu maknanya menyumbat, artinya mengatasi supaya darah tidak keluar dari hidung, yaitu dengan cara mengangkat leher. Jadi kalau jalan begini, orang ini bisa. Alaikunna bihadzal udil hindi, hendaklah kalian mendapatkan kayu India. Udil hindi, kayu India. Fa inna fi sabata asfiyah, sesungguhnya di dalam kayu India ada 7 penyembuhan. Di antaranya adalah zatul jambi, sakit lambung. Zatul jambi bukan sakit lambung definisi kita, tapi zatul jambi adalah sebuah penyakit yang memberi kesan di lambungnya ini memar atau luka. Lambung ini jambi, bukan sakit lambung yang dalam perut ya. Itu khusus bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Nah, lambung ini jambi sini. Ini lambung. Lambung kapak. Lambung kapak kan bagi pinggirnya. Jadi ada sejenis sakit zatul jambi. Kalau kena kain pedih. Nah, orang kita bilang sawan. Sawan. Bukan sawan. Karena orang Minang, ada orang Minang sini. Orang-orang tua-tua melarang anak-anaknya tiduran di dalam gulungan tikar pandan. Nanti kena penyakit apa? Kulitnya memerah. Di bagian sini, Mikir apa? Malatui. Malatuo. Sebetulnya nggak boleh tidur di dalam tikar pandan itu, tapi keinjak oleh bapaknya. Apa namanya? Lupa saya. Selendang tak apa. Pokoknya merah, memar. Itu nama zatul jambi. Yus'atu minal uzra. Yus'atu itu obat lewat hidung. Nah, minal uzra. Jadi uzra ada 2 makna. Uzra di sini yaitu mimisan. Uzra yang di atas ada juga maknanya amander. Nah, yus'atu bisa dihirup dari kana uzra. Wa yuladdu min dzatil jambi, wa yuladdu ay min ajliha. Yuladdu sigat majhul tasdid dal muhmalah, arti idza sabad dawa fi ahadi siqail fam. Apabila obat dituangkan di salah satu sisi mulut, itu namanya yuladdu. Dan di yuladdu dari penyakit zatul jambi. Kalau zatul jambi, cara pengobatannya itu diminum lewat salah satu sisi mulut. Nah, kalau orang sehat minum di mana? Orang sehat di tengah mulut. Kalau orang sakit, kalau di sini, kalau di sini pipetnya di sini. Nah, masukkan obat lewat pinggir mulut, itu namanya yuladdu. Dia infus. Di mana orang pasang infus ke mulut? Sini. Di mana? Itu namanya yuladdu. Penjelasan berat artinya. Gak ada di kamus itu. Kan tulis maknanya, itu makna dalam tafsir hadis. Gak ada dalam kamus. Kalau tulis di kamus, yuladdu itu maknanya keras kepala, aladul khisam. Yuladdu di sini meminum obat lewat salah satu sisi mulut. Itu cara untuk obat zatul jam. Kalau obat mimisan itu dihirup di hidung. Nah, kalau kita mimisan, kalau kampung saya itu pakai daun sirih. Dihirup juga. Kayu India ini yang bingung. Ud India, ud Hindi.
Nih titip lah kalau ada orang ke IPB, titip Oud Hindi. Walaupun Indonesia banyak kekayuannya, tapi nggak pernah masuk dalam hadis kayu Indonesia. Rempah dengan India itu kayaknya banyak Indonesia rempahnya, tapi yang pengobatan itu banyak dari India. Balik zaman fi hadha zaman bistamil Oud Hindi fi uzra auladikna isyara bi hadha ila jinsi lil mustahdar fi dhahun wal Oud al fistu. Nah, isyarat dengan ini kepada jenis yang hadir sekarang lil mustahdar fi dhihn, kepada satu jenis menurut kata musannaf, menurut yang ada di otak saya sekarang itu kepada satu jenis kayu. Bukan kayu India itu semua kayu dari India. Asal ada kayu India itu masuk, bukan. Jadi kata Imam Aunul Ma'bud, yang hadir di benak saya adalah Oud Hindi itu isyarat kepada satu jenis kayu. Kota ini kestu itu dua macam. Ada Hindi yang dia warna hitam, ada Bahri yang dia warna putih. Nah, Hindi asyaduhuma harara, dia lebih sangat panas. Nah, nama kayunya kayu kistu, Oud kistu. Jadi Oud Hindi ada Oud kistu. Nah, Oud kistu atau kistu ada dua macam. Ada yang berasal dari negara Bahrain, warnanya putih. Ada berasal dari negara India, warnanya hitam. Nah, bukan kayu sembarang kayu, tapi kayu kistu. Nah, tanyalah sama mereka. Atau sebutkan fungsinya untuk dicium gitu, obat untuk mimisan. Nah, lanjut. Abu fil amri bil kahli, bab tentang perintah dengan celak. Wabillahi qala hadatsana Ahmad ibnu Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Abdullah ibnu Utsman ibni Hutsaimin an Said ibni Jubair an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innaha min khairin thiyabikum wa kafinu fiha mautakum wa inna khaira akhalikumul ismin yajlul basara wa yunbitul sya'ra. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayadha, pakailah oleh kalian dari pakaian kalian al-bayadha yang berwarna putih. Fa inna min khairin thiyabikum, maka sesungguhnya pakaian putih termasuk dari yang terbaik pakaian kalian. Wakafinu fiha, dan kafankanlah oleh kalian fiha, padanya pakaian putih, mautakun orang yang mati kalian. Wa inna khaira akhalikumul ismidu, dan sesungguhnya sebaik-baik calak kalian adalah ismid. Yajul basara, yang menerangi pandangan. Wa yunbitu sya'ra, dan menumbuhkan bulu mata. Nah, bulu mata, bulu hidung. Maka bulu mata yang tebal itu memberikan kesehatan kepada mata lebih maksimal, karena dia akan lebih menyaring cahaya masuk ke dalam mata. Nah, ketika kita menatap cahaya atau lampu, maka bulu mata akan menjauh. Kemudian menatap layar handphone 2 jam main game terus, maka matanya akan rusak. Tapi dengan adanya bulu mata ini meminimalisir daripada masuknya cahaya dari luar. Maka kalau bulu matanya tebal, nah ini kesannya adalah pertama bertambah gantengnya. Nah, bulu mata tebal, itu nggak tebal. Siapa itu ada putra satu tebal mata fis? Jihad. Dan lebih tebal lagi, tebal lebat sininya. Jadi kalau dia matanya itu nampak hitamnya gitu. Nah, yang kedua, dia menerangkan pandangan. Jadi katara, lemak-lemak mata, debu-debu itu akan dibersihkan. Kenapa dibersihkan?
karena dia malam bekerja, masukkan debu, kemudian debunya dikumpulin pagi hari, numpuk di sini. Marus dia kecelak, detik mata pagi sini. Apa warnanya? Bagaimana teksturnya? Hah? Teksturnya bagaimana? Keras. Nah, itu debu yang dikumpulkan. Nah, kalau hanya tarik mata saja, itu nggak cukup. Tarik mata kan membersihkan mata juga. Kalau banyak tarik mata itu bukan membersihkan mata, dia matanya sedang sakit. Nah, caranya diseraplah dengan ismet. Ismet itu adalah celak yang terbuat dari bata batu, dari batu alam, bukan celak induk-induk itu, celak ibu-ibu yang cair gitu, bukan. Dia yang bubuk. Dari mana? Dari mana lagi? Ismet masih dari India. Nah, itu produk India. Lo beli, taruh, jepit di sini, tarik. Nah, 3 kanan, 3 kiri. Pakai, sering pakai, insya Allah matanya bersih. Tak ada pakai kacamata. Nah, cuma ribetnya adalah membersihkan di pagi hari. Kadang-kadang dipelihara di pagi hari, nggak boleh dipelihara pagi, dibersihkan sebersih-bersihnya. Dipelihara pagi hari jadi dia cantik. Nah, cantik. Nah, Babu maja'a fil aini, bab tentang di hadis penyakit ain hasad. Wabihi qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Hammam ibni Munabbih qala hadatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-ainu haqqun. Diriwayatkan daripada Hammam ibni Munabbih, beliau berkata, ini hadatsana, ini sesuatu yang meriwayatkan kepada kami oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-ainu haqqun, penyakit ain hasad itu benar adanya. Penyakit ain Haqqun, benar. apa itu penyakit ain? Dengki. Ya jelas lah penyakit dengki itu ada. Nah, iblis dengki kepada Nabi Adam itu pasti. Hah? Melihat? Itu pasti ada. Kapan tuh melihat? Kesan, bukan penyakit. Kesan dari mata dengki itu ada. Nah, orang dengki ada, mata dengki ada, tapi kesan dengki itu pasti ada. Anak-anak sehat walafiat, dibawa sore-sore hari ceria meriah. Nah, kemudian ketika jumpa sama seseorang, dia senyum-senyum sama anak kita, cuma dia dengki. Kenapa anaknya tampan sekali, anak saya nggak tampan. Nah, pulang ke rumah demam panas anaknya. Itu namanya dengki. Baru saja buka usaha baru, tetangga usaha dengki, kemalingan malam, kebakaran, gara-gara mata dengki. Kalau mata dengki itu, kalau diasah kekuatan mata dengki itu bisa bikin busuk makanan. Nah, restoran si Irfan bagus sekali restorannya, enak lauknya, baunya. Orang-orang terdengki lihat semua di etalase itu. Katanya dia membeli lauk, makanlah apa lauknya nih, tapi gini nih. Nah, lepas itu makan orang muntah, ketemu ulat dalam gulainya, ikannya berulat, ayamnya berulat. Mana nih berulat? Ayam kapan nih? Pagi tadi kok berulat? Udah ayam baru sembelih. Itu namanya mata dengki. Obatnya apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Itu dibuka, dibaca setiap hari. Buka kedai, Masya Allah, la quwata illa billah. Tulis di mobil baru beli, tulis di botol baru beli, tulis istri baru dinikahi. Nah, takut dilihat oleh mata dengki. Hadis
إليه قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يؤمر العائن فتوضأ ثم يغتسل منه المعين. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata adalah kana yu'maru al-ainu, adalah diperintahkan akan orang yang dengki, fatawaddoa, lalu berwudu ia orang yang dengki, summa yaktasilu, kemudian mandi ia, minhu, depan. Paknya di depan. Kemudian mandi darinya air wudu orang yang dengki, oleh orang yang didengki. Nah, itu cara obatnya. Jadi kalau kita bisa memastikan bahasanya kedai kita, hewan ternak kita, anak keluarga kita sakit gara-gara mata dengki dan orangnya kita ketahui. Kenapa kita ketahui? Hanya dia yang terlalu berlebihan ngomongnya dari kemarin. Hanya dia yang lihat anak kita dari kemarin, yang lain nggak ada. Maka kita minta sama dia untuk berwudu, air wudunya ditampung. Nah, bekas air wudunya itu dimandikan. Nah, dimandikan karena disiramkan ke kedai. Kedai biasanya laris, sekarang kok nggak laris. Ternyata karena mata dengki dari keluarga sendiri. Dia katakan, maaf kemarin saya hasad melihat usaha. Mana caranya? Minta dia berwudu, selesai dia wudu, tampung airnya, kemudian airnya itu disiramkan ke kedai. Itu cara mengatasinya. Kalau sudah terlanjur, kalau ketemu orang yang mendengki. Tapi kalau belum terlanjur, pagar dengan kalimat Masya Allah la quwata illa billah. Babu fi ghaili, bab tentang menggauli istri sedang menyusui. Wa bihi qala sana Rabi' bin Nafi' Abu Taubah qala sana Muhammad bin Muhajir an Nabi an Asma binti Yazid bin Sakan qalat, dari Sayyidah Asma binti Yazid bin Sakan qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqtulu auladakum sirran, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian secara tersembunyi. Fa inna ghaila, maka sesungguhnya ghail yudrikul farisa, mendapati farisa, mendapati ia ghail akan penunggang kuda, fayadatiruhu, lalu menjatuhkan ia ghail akan penunggang kuda, an farisihi, dari kudanya. Ghail itu siapa? Sigal siapa? Suaminya. Sesungguhnya Ghail mendapati penunggang kuda, lalu dia menjatuhkannya dari kudanya. Siapa si Ghail? Kuda.
Fa innal ghaila, isyarah hadisnya. Qala Khattabi aslu ghail ayyujami ar-rajulu imra'atu wa huwa murdi'. Seseorang laki-laki menggauli istrinya ketika istrinya menyusui. Yuqalu minhu ala ar-rajul. Maka laki-laki itu disebut dengan ala ar-rajul, berarti laki-laki telah menggauli istrinya ketika menyusui. Atau ayyalal walad, dia telah membunuh anaknya. Al-faris ar-rakib fayud'i sarahu fayudaksiruhu daksara yudaksiru, itu adalah rubai mujarad. Yudaksiruhu an farasi lafzu Ibnu Majah la taqtulu awlakum siran wa huwa alladhi nafsi biyadi innal ghaila la yudrikul faris ala zari farasi hatta yusri'ahu. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya ghail itu bisa mendapati pengendara kuda di atas punggung kudanya sehingga dia menjatuhkannya. Makna yusri'u wa yuskitu, membantingnya dan menjatuhkannya. Aslu fil kalam al-hadam wa yuqalu fil bina fatadaksar idza tadaham idza tahaddam wasaqat. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam innal murdi idza jumi'at fahamalat. Orang wanita menyusui apabila digaul lalu hamil, maka rusaklah susunya. Wa nahkal walad, dan dia akan membuat lemah anak apabila anak makan dari susu tersebut. Wa idza sara rajulan Faiza sara rajulan wa raqibal khaila, kalau anak itu menjadi laki-laki dan mengendarai kuda, maka hal itu akan menjatuhkannya. Masya Allah, panjang kali sangkut pautnya. Jadi ghail itu adalah menggauli istri ketika dia hamil, ketika dia menyusui. Bahasa di sini adalah sesungguhnya ghail itu akan mendapati pengendara kuda lalu membantingnya sehingga jatuh dari kudanya. Jadi ghail itu seolah-olah orang, padahal bukan orang. Tindakan ghail ini banyak kalimat yang dibuang sehingga sulit dipahami. Jadi tindakan ghail, kalau seorang laki-laki menggauli istrinya ketika menyusui, lalu istrinya hamil lagi, lalu anaknya masih minum dari susu ibu yang sedang hamil, maka anaknya akan lemah fisiknya. Kalau anak itu nanti menjadi laki-laki dan pengendara kuda, dia bisa jatuh dari kuda dan dia akan mati. Nah, dia akan mati gara-gara jatuh dari kuda tersebut. Berarti yang menyebabkan dia jatuh dari kuda dan mati itu siapa? Tindakan ghail bapaknya, menjima istrinya ketika sedang menyusui. Nah, maka kalau sekiranya dalam pandangan zahir, kenapa anaknya meninggal? Jatuh dari kuda. Hakikatnya karena gara-gara bapaknya. Maka Nabi katakan, la taqtulu auladakum sirra, jangan kamu bunuh anakmu secara sir, diam-diam. Kenapa diam-diam? Karena tidak akan pernah orang menyangka bapak yang bunuh anak. Kenapa? Anaknya dewasa, mati gara-gara jatuh dari kuda. Sebetulnya itu perangnya bapaknya yang menyebabkan anaknya lemah fisik, asbab bapaknya menggauli anaknya ketika sedang menyusui. Hadis ini dhaif tapi walaupun dhaif, tapi diwaspadai juga. Dhaif diwaspadai juga. Saya pernah ditanya dalam hal seperti ini, tapi saya nggak ingat hadis yang ini. Saya ingat hadis setelahnya. Baca hadis setelahnya, bagaimana sikap antum, cuma lihat.
وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال أخبرني عروة بن زبير عن سيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Judama al-Asadi, dari Sayyidina Judama Asadi, anha, sesungguhnya Judama al-Asadi sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu, demi sungguh aku berniat, anha, bahwa aku melarang, anil ghila, dari ghila, hatta zakartu, sehingga aku ingat, anar Roma wa Farisa, sesungguhnya orang-orang Romawi dan Persia, yaf'aluna, melakukan oleh mereka, zalika, akan demikian ghil, fala yadurru auladahum, maka tidak memudaratkan ia ghil anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka. Di sini sahih ya Imam Bukhari, Muslim, Imam Muslim, maaf, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Nah, jadi ketika saya bertanya, memang persis seperti itu pertanyaannya. Kata orang, anak-anak istri nggak boleh digauli atau hamil, waktu menyusui. Nah, kalau hamil dia maka susunya jadi darah. Saya ingat hadis sahih ini. Nabi pernah berencana melarang ghil, tapi Nabi ingat Romawi Persia buat hal itu, menggauli istrinya sedang menyusui. Tapi kan mana gagah-gagah Romawi Persia, kok kuat, ada yang jatuh-jatuh di medan tempur. Kalau enggak kan banyak itu. Ketika perang Romawi dan Persia kan harusnya panglima perangnya jatuh-jatuh dari kuda. Nah ternyata tidak, Nabi enggak jadi melarangnya. Sementara hadis yang tadi dhaif, karena Muhajir bin Abi Muslim itu tidak ada yang mengatakan siko kecuali cuma Imam Ibnu Hibban. Nah, hadis hanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Dawud. Jadi kan apa tentang hadis dhaif sama hadis sahih, tentu kita secara hukum mengambil hadis sahih. Tapi secara berhati-hati kita juga boleh mengamalkan hadis dhaif. Maka jangan menggauli istri ketika menyusui. Kalau tergauli, pastikan lu hamil atau tidak. Kalau sudah hamil, ketika menyusu anak, ganti dan susu kambing supaya anaknya jadi kambing. Menyempurnakan menyusui anak selama 2 tahun itu menyebabkan otak anak berkembang baik, kemudian ketahanan fisik lebih bagus. Nah, antum sebelum nikah tekan kontrak dulu, syaratnya mau nggak menyusui anak sampai 2 tahun. Enggak jadi begitu. Karena kalau dia disusui cuma sebulan, setahun, kemudian udah malas ibunya, campaknya ibu itu, dia antum akan melahirkan keturunan yang gak sehat. Nah, otak anak yang lemah, karena tidak ada sebaik-baik pertumbuhan bayi dalam masa 2 tahun melainkan susu ibu saja. Nah, kalau ibunya nggak bisa menyusui karena kurang susu, belikan dia makanan yang bisa banyak susu. Nah, sehingga anak itu pasti kenyang dengan susu ibunya. Anak yang sempurna susunya 2 tahun, perkembangan otaknya sempurna, ketahanan tubuhnya sempurna, dan yang lain juga sempurna. Anak-anak orang dulu jarang makan, jarang berobat, jarang mandi juga, ada pakai sabun rumah, baju, celana karet doang, pakai baju sehari itu nggak ada itu. Pokoknya usia SD itu semuanya gelap. Tapi nggak ada yang cengeng-cengeng baru sebentar flu sudah sakit, karena susu ibunya itu cukup untuk melindungi kesehatannya. Nah, Allahu a'lam. Nanti sama sore. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.